Halo, Sobat Perlu Pecor. Kembali lagi saya akan membahas sedikit tentang Timnas Indonesia yang akan berhadapan dengan Timnas Jepang pada tanggal 15 November nanti, teman-teman. Dan pemain-pemain Timnas Indonesia yang dipanggil oleh Coach Sinteyong hampir semuanya udah datang ke kamp pelatihan. Tinggal beberapa nama lagi yang tidak kelihatan seperti Tom Haye, Nathan Chow Aon, Soin Patinama, Kevin Dix, begitupun Max Hilger. Untuk nama terakhir ini, Max Hilger, saya kurang tahu teman-teman. Apakah dia akan bergabung atau tidak, karena ada kabar sebelumnya yang mengatakan bahwa Max Hilger mengalami cedera. Yang jelasnya kita berharap pemain-pemain yang saat ini bergabung bersama Timnas Indonesia dalam kondisi fit, dalam kondisi prima, karena tentunya kita membutuhkan pemain-pemain yang fit 100%, yang prima untuk melawan Timnas Jepang. Apalagi kita berharap Timnas Indonesia mampu mendapatkan poin dari Timnas Jepang. Karena poin yang saat ini dimiliki oleh Timnas Indonesia yaitu 3 poin dan berada di urutan kelima di tabel klasmen di grup C, dan tentunya hanya poin demi poin yang bisa membuat Timnas Indonesia bisa melaju sejauh mungkin di kualifikasi Piala Dunia kali ini, teman-teman. Untuk melaju ke round 4, Timnas Indonesia wajib finish di urutan ketiga atau urutan keempat. Untuk melaju langsung ke Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia wajib finish di urutan 1 dan kedua di grup C ini. Jadi itu adalah target yang harus dikejar oleh anak-anak asuh Coach Sinteyong jika ingin terus melaju jauh di kualifikasi Piala Dunia ini dan semakin mendekati pintu Piala Dunia tentunya. Jadi melawan Timnas Jepang nanti ya tidak ada kata lain selain bisa mendapatkan poin, meskipun kita tahu Jepang adalah tim yang sangat kuat, yang sangat bagus, dan bisa dikatakan Jepang adalah macan Asia saat ini, teman-teman. Tapi kita tentunya tidak boleh pesimis. Meskipun kita tahu Jepang adalah tim yang kuat, kita juga harus percaya kepada pemain-pemain Timnas Indonesia. Timnas Indonesia punya pemain-pemain yang bagus juga, seperti bergabungnya Kevin Dix. Ini tentunya akan menambah kekuatan Timnas Indonesia, karena kita tahu sendiri Kevin Dix adalah pemain yang sudah bermain di Liga Champions, teman-teman. Begitupun dengan Jay Ijes, juga pemain yang sangat bagus yang saat ini bermain di Liga Italia. Ini tentunya akan menjadi palang pintu bagi Timnas Indonesia untuk menghadapi penyerang-penyerang Timnas Jepang. Siapapun yang akan menemani dua pemain ini tentunya akan menambah kekuatan Timnas Indonesia di lini belakang, karena ini akan menjadi challenging bagi pemain-pemain Timnas Indonesia, karena Jepang tentunya juga tidak ingin dipermalukan oleh Timnas Indonesia. Kita akan melihat nanti pada tanggal 15 apa yang bisa diraih oleh anak-anak asuh Coach Sinteyong di depan pendukungnya di Stadion Gelora Bung Karno. Apakah kita akan mendapatkan poin dari Timnas Jepang, atau apakah kita adalah tim yang pertama yang akan memberikan kekalahan kepada Timnas Jepang di grup C ini? Dan tentunya saya berharap Timnas Indonesia tidak bertahan lebih dalam, tidak parkir bus. Saya ingin melihat Timnas Indonesia lebih berani sedikit memberikan tekanan kepada Timnas Jepang. Jepang memang tim bagus, tapi kalau kita terlalu dalam bertahan melawan Timnas Jepang tentunya akan semakin bagus dalam permainan, karena pemain-pemainnya punya kualitas, punya kreativitas. Jadi Jepang mungkin dengan mudah membongkar pertahanan rapat yang diterapkan oleh Timnas Indonesia jika memilih untuk bermain bertahan, jika memilih untuk parkir bus melawan Timnas Jepang. Jadi saya tidak ingin melihat seperti itu, teman-teman. Saya ingin melihat Timnas Indonesia lebih berani melawan Timnas Jepang, yang selama ini kita lihat kan kita banyak mengandalkan permainan bertahan, menunggu dan melakukan serangan balik. Kita belum melihat permainan Timnas Indonesia yang memang menguasai jalannya pertandingan, melakukan serangan dari kaki ke kaki untuk menekan pertahanan lawan. Itu yang biasanya kita lihat, bertahan, melakukan serangan balik.
Yang sebaliknya yang saya ingin lihat di sini melawan timnas Jepang, itu kita memainkan permainan kita juga, bermain dari kaki ke kaki. Kita punya pemain kok yang bisa bermain dari kaki ke kaki. Mulai dari lini belakang ke lini depan, para pemain-pemain timnas Indonesia bisa. Tinggal bagaimana Coach Sintayong akan menggunakan strateginya di sini. Apakah memilih bertahan atau lebih berani untuk menyerang pertahanan timnas Jepang. Itu yang akan kita lihat nantinya teman-teman. Karena kita lagi mengejar poin di sini. Kalau kita terus-terusan bertahan, menunggu Jepang melakukan kesalahan baru melakukan serangan balik, mungkin peluang kita untuk menang atau mengalahkan timnas Jepang mungkin lebih sedikit. Lebih sedikit teman-teman. Jadi saya yakin timnas Jepang juga memperhitungkan timnas Indonesia, apalagi melihat pemain-pemain kita saat ini ya banyak juga bermain di Liga Eropa. Jadi ini juga akan menjadi tantangan tersendiri bagi timnas Jepang ketika menghadapi timnas Indonesia. Jadi kita harus percaya diri, pemain-pemain juga harus percaya diri, supporter juga harus memberikan dukungan kepada pemain-pemain timnas Indonesia. Dan yang paling penting, apapun hasilnya nanti, para supporter, para pendukung timnas Indonesia, tolong berikan dukungan kepada pemain-pemain kita. Kita harus lebih dewasa berpikir teman-teman. Karena simpelnya begini, kalau kita kalah melawan timnas Jepang, ya pemikirannya Jepang memang di atas kita. Tapi kalau kita mampu menang, ya tentunya level kepercayaan diri para pemain-pemain kita jauh lebih tinggi. Kalau udah kalah terus dimaki-maki juga di sosial medianya, apa yang akan terjadi kalau para pemain-pemain melihat dan ya sedikit kecewa dengan kata-kata yang teman-teman ucapkan di kolom komentar sosial media pemain-pemain timnas Indonesia, dan bisa saja berpengaruh ketika timnas Indonesia menghadapi timnas Arab Saudi. Kita tidak inginkan itu teman-teman. Jadi ya saya berharap kita semua lebih dewasa lagi menyikapi tentang hasil pertandingan, begitupun dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukan pemain di atas lapangan. Karena semua pemain sepak bola pernah melakukan kesalahan, dan tentunya para pemain-pemain ini akan bermain lebih bagus, tapi ya kita tidak tahu apa yang akan terjadi di atas lapangan. Jadi apapun hasilnya, ya kita berikan dukungan kepada timnas Indonesia. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper. Bye bye.